Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas materi di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 kali ini kita akan membahas 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah muatan bahasa Indonesia. Dalam muatan bahasa Indonesia ini, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pada sebuah cerita. Nah, salah satu unsur yang penting dalam sebuah cerita itu adalah tokoh. Tokoh adalah salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita itu dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama atau tokoh pembantu. Tokoh utama itu selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu itu berperan untuk mendukung tokoh utama. Perhatikan contoh berikut ini di dalam buku Bupenamu di halaman 10. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng, si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia yang datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Nah, pada cerita tersebut, si Lalang adalah tokoh utamanya. Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggal. Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Adapun tokoh pembantu adalah Loreng. Nah, setelah membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas muatan pelajaran IPA. Dalam muatan pelajaran IPA kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, masihkah kalian ingat, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sumber daya alam harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai, serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Nah, yang pertama kita akan membahas penyebab pencemaran dan upaya pelestarian di lingkungan sungai. Yang pertama, limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Penyebab pencemaran sungai yang kedua yaitu limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. Kedua limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikas. Yang ketiga yaitu racun untuk menangkap ikan. Lalu, bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama, tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Nah, yang kedua yaitu
Kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di laut. Nah, penyebab pencemaran laut yaitu limbah dari muara sungai. Lalu, racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Yang ketiga yaitu tumpahan minyak dari kilang minyak. Lalu upaya pelestarian laut yaitu tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan peledak, racun dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Nah, setelah kita mempelajari materi di pembelajaran 3, kali ini kita akan lanjutkan materi kita di pembelajaran 4. Dalam muatan bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut, kita dapat melakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, membaca dengan seksama jalannya cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nah, dalam muatan PPKN kali ini, kita akan membahas bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Salah satu pengamalan sila pertama Pancasila adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama tentu mengajarkan setiap pemeluknya untuk bersikap jujur. Bersikap jujur tidak akan merugikan kita. Bersikap jujur memiliki banyak sekali manfaat. Misalnya, kita dipercaya dan disayangi oleh orang tua, guru, dan juga teman. Nah, oleh karena itu, kita harus bersikap jujur dimanapun kita berada. Contoh kegiatan yang menunjukkan sikap jujur yaitu bercerita tentang pengalaman kepada guru-guru dan teman-teman. Nah, demikianlah materi kita hari ini yaitu di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Semoga materi dalam video ini bermanfaat dan kalian semua dapat memahami materi yang sudah diberikan. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung kepada gurumu. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.